di dalam keluarga kami adalah satu peristiwa iman bagi kami dalam keluarga. Walaupun hidup dalam kesedihan, tapi kasih Tuhan tetap ada di tengah kami umat-Mu yang dah lagi dirundung duka. Ingin rasanya hati ini menjerit dengan dipanggilnya adik Yoel ke pangkuanmu. Ingin rasanya memanggil nama-Mu Tuhan Yesus, kembalikan dia. Dengan penuh rasa sedih dan duka, dengan penuh tangis dan derai air mata, tegakkan kami, kuatkan kami Tuhan menghadapi cobaan ini. Walaupun hidup dalam kesedihan, tapi kasih Tuhan tetap ada di tengah kami umat-Mu yang lagi dirundung duka. Ingin rasanya hati ini menjerit dengan dipanggilnya adik Yoel ke pangkuanmu. Ingin rasanya memanggil nama-Mu Tuhan Yesus, oh kembalikan dia. Dengan penuh rasa sedih dan duka, dengan penuh tangis dan derai air mata, tegarkan kami, kuatkan kami Tuhan menghadapi cobaan ini. Oh tegarkan kami, dengan dipanggilnya adik Yoel ke pangkuanmu. Ingin rasanya memanggil nama-Mu Tuhan Yesus, kembalikan dia. Dengan penuh rasa sedih dan duka, dengan penuh tangis dan derai air mata, tegarkan kami, kuatkan kami Tuhan menghadapi cobaan ini. Oh tegarkan kami, kuatkan kami Tuhan menghadapi cobaan ini.
salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur kalau di pagi ini kita masih ada bersama dengan keluarga yang memangku duka di saat ini. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama dalam ibadah pelepasan Bapak terkasih almarhum Syamas Joel Bunyanan. Dan dalam hal ini, dalam ibadah yang akan kita laksanakan di saat ini, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Ricky Montang MPH. Namun sebelum kita memulai ibadah kita, diinformasikan bahwa liturgi yang ada di tangan kita masing-masing itu tolong tetap dipegang, karena ini kita akan gunakan sampai ibadah pengucapan syukur ketika kita kembali dari pemakaman dan akan kembali dalam ibadah pengucapan syukur bersama. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya, sebelum pelayan firman mengambil tempat, dengan penuh kasih kita akan mendengarkan ungkapan kasih yang akan mewakili keluarga besar yang memangku duka dari keluarga Ikatan KMBKS dan Ikatan Keluarga K Sorong Raya. Dengan penuh kasih dan hormat, saya menyebut nama Bapak Dr. Tagor Manurung SE MM. Dua keluarga. Shalom. Shalom. Bapak Ibu dalam sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kami hormati hamba Tuhan Bapak Pendeta Dr. Ricky Montang MTH dan seluruh Bapak Ibu majelis serta jemaat pada GKI Kasih Perumnas Kota Sorong, keluarga besar Maluku Tenggara Raya, menghormati keluarga besar Berpulungan Karo Arif Ersada, Kerukunan Masyarakat Batak Kota Sorong atau KMBKS. Paling kami kasihi keluarga besar yang berduka. Saya sebut pertama Mama, Saudara, Ibu yang terkasih Mama Sarah. Mama Sarah Beru Karo-Karo Guru Singa, anak bertiga, serta kerabat-kerabat yang kami saksikan ketika almarhum berpulang dari pihak keluarga K maupun pihak keluarga Karo. Karunia kasih-Nya bagi kita semua, Tuhan dengan keajaibannya telah menjadikan segala sesuatunya baik hingga hari ini, di mana pergian almarhum Bapak Syamas Joel Bunyanan Ginting dari hadapan kita, dari terutama pihak keluarga yang berduka. Itulah keajaiban Tuhan, bahwa manusia bisa berikhtiar. Hal pertama secara singkat kami sampaikan kepada pihak keluarga Mama Sarah. Ketika di hari pertama kedua kami mendengar almarhum dipanggil Tuhan, itu ada bercerita begitu kaget, tanpa pesan, dan memang tidak ada sakit. Itulah Tuhan lebih sayang sama Bapak terkasih itu. Kita yakin dan percaya bahwa baginya dengan segala perjuangan pelayanan kepada Tuhan, kepada jemaat di GKI Kasih Perumnas Kota Sorong, ceritanya sampai 12 tahun itu, tapi sampai sekarang masih aktif, sampai akhir hayatnya.
Beliau sangat aktif semasa hidupnya dan hingga dipanggil Tuhan sesuai firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bahwa arwahnya akan diterima di sisi Tuhan. Itu sebagai nantinya orang tua tunggal, bapa sekaligus mama bagi anak-anak yang akan menjadikan itu kuat, sehat, agar anak-anak akan dapat dibina menjadi orang yang berguna. Untuk anak-anak ada Sarah, ada Yordan, secara khusus untuk Immanuel Jordan. Budaya Batak mengatakan bahwa kamulah pengganti Bapa sebagai raja dalam keluarga ini. Mohon posisikan dirimu dengan baik. Akhlakmu, moralmu, etikamu yang sudah baik ditingkatkan. Jangan menjadi orang yang melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh mama dan seluruh keluarga, serta kakak-kakak dan adik. Tolong, Sarah sudah akan diwisuda tanggal 26 November 2022 di Ambon, di UKIM Ambon. Apa boleh buat? Itu keputusan Tuhan. Tadinya semua keluarga mau berangkat ke sana dan pulang kampung. Itu tidak jadi bersama-sama dengan Bapak. Kuliah, menyelesaikan skripsi. Fokus. Jangan terganggu kejiwaan karena kepergian Bapak. Begitu juga Jeremy, kiranya senantiasa menjadi anak yang baik dan anak kesayangan keluarga dan kesayangan Tuhan. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai ungkapan duka untuk pihak keluarga. Maka atas nama kedua belah pihak keluarga, keluarga besar Kerukunan Masyarakat Batak Kota Sorong, keluarga besar Perpulungan Karo Ari Ersada Sesorong Raya, keluarga besar K, keluarga besar Maluku Tenggara Raya yang ada di Sorong dan sekitarnya, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya dalam duka ini. Hal-hal yang tidak berkenan ketika almarhum masih hidup, atas nama kedua belah pihak keluarga kami menyampaikan permohonan maaf. Mohon kita doakan bersama kepergian almarhum menjadi sukacita juga bagi kita bersama ketika dia sudah dipanggil Tuhan, bersemayam bersama dengan Tuhan di surga yang kekal di sana. Kerukunan Masyarakat Batak Kota Sorong, Perpulungan Karwari Ersada, Ikatan Keluarga Kei, dalam lingkup yang besar, keluarga besar Maluku Tenggara Raya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom. Kami keluarga keluarga Mama Sarah dari Kerukunan Masyarakat Batak Kota Sorong, jumlahnya sangat sedikit itu. Semoga bermanfaat. Atas pemberian dengan ikhlas ini mohon diterima dengan ikhlas. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Dan Bapak Ibu, mari kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita akan beribadah. Untuk segala sesuatu dalam hidup manusia ada waktunya. Dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang kedua berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Manusia tak dapat memahami pekerjaan Tuhan, tetapi satu hal yang pasti bahwa Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kepadamu Tuhan kami bersyukur,
Walau jalan dan rencana yang sulit kita selami dengan kedukaan dan kebangkitan hidup. Yang berduka di undang berdiri. Marilah kita mengawali ibadah pelepasan almarhum Bapak Syammas Joel Bumianan dengan memuji Tuhan dari nyanyian rohani 155 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sejahtera kiranya kepada kita dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Jadi jemaat 401 ayat 1, makin dekat Tuhan kepada
kesempatan kepada Solo dari keluarga untuk mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan. Gus, dua lagu. Satu yang sering dibawa oleh almarhum adik saya, yaitu lagu Tiada Yang Mustahil. Dan kemudian saya sengaja sudah membuat satu lagu buat dia untuk kepergian dia. Jadi mohon dimaklumi. Jamahanmu Tuhan, untuk mengubah hidupku. Ajarilah aku Tuhan, melakukan firman-Mu, dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah di dalam tangan-Mu, oh Tuhanku. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Ajarilah aku Tuhan, melakukan firman-Mu, dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah di dalam tangan-Mu, oh Tuhanku. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Oh, 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 oh. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah di dalam tangan-Mu, oh Tuhanku. Firman-Mu itu pelita
hidup dan matiku, hidup dan matiku. Mohon maaf, nanti sebentar baru bisa dikasih kesempatan saya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama buka kebenaran firman Allah dari Mazmur 116 ayatnya yang ke-15. Mengawalinya, mari kita berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Demikian firman-Nya hari ini. Mengapa berharga sementara menimbulkan duka dan kesedihan? Mengapa berharga sementara ada sesuatu yang membekas dalam diri orang yang dikasih dan dicintai, ditinggalkan? Mengapa berharga? Buktinya kita semua dalam keadaan duka dan kesedihan. Kalau begitu ada sesuatu misteri di sini yang harus kita jawab. Kenapa berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya? Ada dua catatan penting untuk kita bisa memahami ayat ini, karena ayat ini sepertinya paradoks dengan situasi dan kondisi yang kita alami. Mari kita perhatikan, berharga di mata Tuhan. Jadi yang berharga itu menurut Tuhan, bukan menurut kita. Jadi kematian itu berharga, ini di mata Tuhan, bukan di mata istri, bukan di mata anak-anak, bukan di mata kacamata kita manusia yang limited, yang terbatas. Jadi menurut Tuhanlah, menurut pandangan Tuhanlah, kematian itu berharga. Menurut Tuhan yang seperti apakah kok kematian itu berharga? Karena bagi Tuhan, kematian orang yang dikasihnya berharga. Karena kematianlah pintu gerbang menuju surga. Adalah inaugurasi pencarian orang yang dikasihnya. Karena bagi kita menuju Yerusalem baru yang tiada tandingannya dan tiada duanya, makanya itu yang dikategorikan kematian itu berharga. Yang bisa dikategorikan berharga di mata Tuhan, kematian. Mata Tuhan, kematian semua orang. Kalau kita bicara semua kita ciptaan Tuhan, anak Tuhan, kita semua dikasih Tuhan, tapi dikasih yang general. Tapi ada namanya special grace, anugerah khusus. Maka harus kita pergi. Orang dari spesial beriman kepada Allah yang Israel bisa. Orang yang dikasih Tuhan secara spesial. Maka orang yang dikategorikan orang yang dikasih Tuhan, karena orang seperti itulah adalah manusia berdosa. Dia sadar akan kekotorannya, dia sadar akan kedurhakaannya, dia tahu saliblah penyelesaian dosanya, dia bertobat dari segala dosanya, dia beriman kepada Kristus yang mati. Orang seperti itulah, orang macam itulah, orang yang dikategorikan itulah. Saya pikir ayat ini akan paralel dengan kitab Filipi. Jadi ini satu kalimat ini, bagiku hidup adalah Kristus, baru kematian itu keuntungan. Ini harus jelas. Hanya bagi orang yang hidup adalah, dan yang sudah beriman kepada Kristus, yang dia tahu salib punya andil besar atas hidupnya, karena dia tahu saliblah yang membuka surga terbuka lebar bagi kita manusia berdosa kotor. Kesadaran akan hal itulah yang membuat dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus.
Seolah-olah dia mau berkata, saya berhutang kepada salib. Saya berhutang kepada kematian Kristus. Karena bagiku kematian Kristus sangat-sangat spesial dan berharga. Salib itulah yang membuat saya manusia kotor ini, berdosa ini. Sorga bisa terbuka lebar bagi orang seperti itu. Orang yang dikasihi Tuhan, spesial, bukan general, memenuhi kategori orang yang dikasihi Tuhan menurut ayat ini. Karena 2 periode, bahkan lebih, harusnya 2 periode 10 tahun, karena ditambah 2 tahun jadi 12 tahun. PKB, koordinator juga. Dan kita tahu bagaimana kehidupan almarhum. Sehingga 1 minggu yang lalu sebelum dalam ibadah juga dia sempat menaikkan pujian. Kita melihat bagaimana hidupnya untuk Kristus. Sehingga bagi saya, kematian itu keuntungan bagi dia. Kematian itu berharga bagi dia, bagi orang yang dikasihi Tuhan. Ibu, anak-anak, bukan hanya ibu dan anak-anak yang mengasihi almarhum. Tuhan juga sangat mengasihi almarhum. Jadi walaupun kita kehilangan, walaupun kita dalam duka, walaupun sebagai istri dan anak handai tolan sobat kenal, pasti dalam kesedihan dan kedukaan. Tapi sebagai orang beriman, mari kita menyesuaikan cara pandang Allah terhadap kematian. Bagi orang yang dikasihi, kematian itu bukan malapetaka. Itu keuntungan menurut Tuhan. Sehingga sekalipun berat, sekalipun kehilangan, sekalipun sulit rasanya, tapi saya percaya kita orang beriman, ada kekuatan dari Tuhan untuk merelakan kepergian orang yang kita kasih, tapi juga Tuhan kasih, untuk pergi ke peristirahatannya yang terakhir. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya pagi hari ini. Amin.
mengingat apa yang Tuhan buat di tengah-tengah keluarga. Kita puji Tuhan, nyanyian rohani 154 ayatnya yang kedua, apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, bila aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu dan mengerti dan percaya, biar hatiku lemah, jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Dengan kasih Kristus, solo yang kedua dari keluarga. Doa yang Bapa berikan di dalam keluarga kami adalah satu peristiwa iman bagi kami dalam keluarga. Walaupun hidup dalam kesedihan, tapi kasih Tuhan tetap ada. Di tengah kami umat-Mu yang dah lagi dirundung duka, ingin rasanya hati ini menjerit dengan dipanggilnya adik Yoel ke pangkuanmu. Ingin rasanya memanggil nama-Mu Tuhan Yesus, kembalikan dia. Dengan penuh rasa sedih dan duka, dengan penuh tangis dan derai air mata, tegakkan kami, kuatkan kami Tuhan, menghadapi cobaan ini. Walaupun hidup dalam kesedihan, tapi kasih Tuhan tetap ada. Di tengah kami umat-Mu yang lagi dirundung duka, ingin rasanya hati ini menjerit dengan dipanggilnya adik Yoel ke pangkuanmu. Ingin rasanya memanggil nama-Mu Tuhan Yesus, oh kembalikan dia. Dengan penuh
dan duka, dengan penuh tangis dan derai air mata. Tegarkan kami, kuatkan kami Tuhan, menghadapi cobaan ini. Oh, tegarkan kami, dengan dipanggilnya Dikioel kemampuanmu. Ingin rasanya memanggil namamu Tuhan Yesus, kembalikan dia. Dengan penuh rasa sedih dan duka, dengan penuh tangis dan derai air mata. Tegarkan kami, kuatkan kami Tuhan, menghadapi cobaan ini. Oh, tegarkan kami, kuatkan kami Tuhan, menghadapi cobaan ini. Sekarang sebagai orang yang beriman, kita sedang menantikan tempat kediaman dan kehidupan kekal yang disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita berangkat bersama dari rumah keluarga Bung Yanan ini ke gedung gereja dan melanjutkan ibadah di sana. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Kita akan melanjutkan prosesi ibadah di gereja. Shalom, Tuhan memberkati. Jalan-jalan. Mari ambil penutup.
Ini si Teban, ini si Dora. Jalan ke satu. Keluarga ini. Awas. Sudah. Kasih keluar ini dulu. Kepala duluan, Bu. Menyerahkan jadi jenazah kepada majelis. Terima kasih. Saya bersama keluarga Komando juga. Pada kesempatan ini kami menyerahkan jenazah Bapak Semas Yurkian Di muka? Ya. gereja Satu orang pun ibu. Inilah almarhum yang kami serahkan kepada pihak gereja
bersama dengan peti yang di dalamnya sudah diletakkan almarhum di dalam untuk disemayamkan sementara dalam rangka didoakan untuk kemudian kita lanjutkan ke tempat pemakaman. Dia diletakkan. Sudah, terima kasih kepada keluarga. Silakan keluarga menyerahkan kepada Mas. Pegang lagi, pegang. Oke, pegang belakang. Gedung gereja. Jemaat, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Coba kita berdiri.
Damai untuk keluarga dunia. Kemudian bagi Allah atas nama PMD menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang hadir di siang hari ini dalam rangka ibadah pelepasan bagi almarhum sahabat kita, rekan pelayan kita, Syamas Luar Bunga. Adapun susunan acara, kemudian riwayat ketiga periode majelis dan juga dalam hal ini disampaikan oleh wakil sekretaris Jenderal Lembaga Sangat. Silakan. Yang bertanya bahwa ini istriku sudah makan 3 anaknya. Menangkan nama siapa saja kepada lahir kemenangan Insan 6 Agustus 1968. Anak dari almarhum Bapak Yakob Bumianan dan Ibu Susana Mariana. Dengan ini menerangkan riwayat ini sebagai berikut. Riwayat pendidikan 1. Tamat sekolah dasar tahun 1983. 2. Tamat sekolah lanjutan pertama tahun 1986. 3. Tamat sekolah lanjutan menengah atas tahun 1989. 4. Tamat strata 1 tahun 2012. Riwayat pekerjaan pada tahun 1994 sampai 1995 kerja di PT Citra Raja Ampat. Pada tahun 1996 sampai 1996 tanpa honorer di KPLP. Pada tahun 1997 sampai 2003 bekerja di Kuawaya di UP 7 Kasim, Kilang. 2014 sampai 31 Oktober 2012 sebagai seorang wira swasta. Riwayat pengabdian dalam pelayanan. Majelis Jemaat atau Syamas pada Jemaat Shalom Kadama periode 2011 sampai 2015. Namun ketika pindah tempat tinggal atau domisili di daerah pelayanan Jemaat Kasih Prumnas 7 sekaligus melanjutkan pelayanan sebagai majelis di Jemaat GKI Kasih Prumnas. Kedua, pada periode majelis 2015-2022 terpilih kembali menjadi majelis atau Syamas dan selanjutnya pada struktur PHMJ jabatan yang diembankan sebagai wakil sekretaris dengan posisi yang sama sampai dengan akhir hayat tanggal 31 Oktober 2022. Dengan sendirinya berakhirlah pengabdian almarhum di ladang Tuhan yang kembali ke atas pundak almarhum. Ucapan kenangan sekaligus ucapan selamat jalan. Almarhum Syamas Luar Bunga sarjana hukum meninggalkan seorang istri beserta 3 orang anak. Olehnya itu dari lubuk hati yang paling dalam dari istri Santa Maria Karo dan anak Sarah Grace Bunyanan, dari anak Immanuel Jordan Bunyanan, dan dari anaknya Denny Budiman Bunyanan menyampaikan selamat jalan Bapak.
juga kami anak-anak mengucapkan selamat jalan Bapak yang selalu mencintai kami dalam berbagai hal. Tidak apa-apa, tapi Tuhan mempunyai kehendak yang lain sehingga kita harus berpisah selama-lamanya. Sekali lagi, selamat jalan Pak, selamat jalan Bapak. Tuhan menyertai Bapak selalu di kerajaannya. Demikian riwayat hidup ini kami buat untuk diketahui dan dikenal selalu sepanjang masa. Tuhan memberkati. Ambon, Sorong 31 Oktober 2022. Mama Santa Maria Karo-Karo, anak Sarah Grace Nungyanan, Immanuel Jordan Nungyanan, dan Jeremy Budi.